Pembelajaran mendalam yang rumusnya 833. Sedangkan saya di sini itu akan menyampaikan bagaimana sih menerapkan prinsip 833 itu dalam RPP atau modul ajar. Modul ajar atau RPP kemarin tidak ada masalah, boleh RPP, boleh modul ajar. Nah, ini di sini saya akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam atau RPP-nya, pembuatan RPP-nya. Next back. Tapi sebelum itu ada SPG dulu biar tambah semangat. Apa ini? Mari kita rileks sebentar dengan teka-teki. Simak pertanyaannya baik-baik, kemudian jawab dengan benar. Negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Negara mana yang hanya ada 2 wanita saja? Kita lihat. Yunani. Kita lihat. Italia. Italia. Kenapa Italia? Benda apa yang kalau diikat baru bisa berjalan? Ayo silakan coba. Diikat baru bisa berjalan. Sepatu. Sepatu. Coba kita lihat saja. Sepatu tadi. Betul, lanjut. Nasi apa yang paling susah ditelan? Nasi bakar. Ayo siapa lagi yang mau jawab? Nasi apa yang susah ditelan? Nasi. Oke, lanjut. Kayu apa yang Kayu apa yang paling renyah? Kayu apa yang paling renyah? Kayu manis. Oke, kayu manis. Coba nanti kita lihat jawabannya betul apa ini ada 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, 5 sama dengan 4. Maka berapakah 7? sama dengan 6? 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, dan 5 sama dengan 7 sama dengan 5. Maka 7 ada 5 huruf. Mudah-mudahan speaking tadi menambah kita semangat. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu pembuatan RPP Deep Learning. Nah, ini adalah peraturan pemerintah tentang kurikulum pendidikan atau kurikulum penciptaan pembelajaran mendalam dalam struktur kurikulum 2025, yaitu tentang Permendikbudrismen nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum pendidikan. Next, pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran menuju pendidikan bermutu untuk semuanya. Nah, ini tadi deskripsi pembelajaran mendalam yang sudah didefinisikan oleh Ibu Yeni. Nah, hampir sama sebenarnya. Kalau ini definisinya, pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan, dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses belajar, proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan mengembirakan melalui olah pikir, sama dengan diri tadi, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Oke.
Nah, ini adalah latar belakang mengapa pembelajaran mendalam itu penting. Yang pertama itu adalah perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Yang kedua itu adalah permasalahan mutu pendidikan, terutama itu literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi dan ketimpangan pendidikan. Yang keempat itu bonus demografi 2035 dan visi Indonesia 45. Selanjutnya itu adalah kompetensi di masa depan. Nah, ini adalah implementasi pembelajaran mendalam, yaitu tadi ada perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Perencanaan yaitu melalui pembelajaran mendalam itu melalui refleksi guru terhadap pembelajaran yang telah dia lakukan. Terus karakteristik peserta didik, materi pelajaran, dan sumber dan kemitraan pembelajaran. Terus yang kedua itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran itu dengan prinsip berkesadaran lagi, bermakna, menggembirakan yang sudah disampaikan sama Bu ini, dengan melalui pengalaman pembelajaran yang memahami, merefleksi, dan mengaplikasi. Yang ketiga itu adalah asesmen. Asesmen itu tidak hanya penilaian teori saja, tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, dan penerapan dalam kehidupan nyata. Nah, ini adalah perencanaan pembelajaran mendalam atau dalam RPP itu ada 4 tahapan, yaitu pertama identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Untuk identifikasi itu ada 3, di bagian atas RPP itu ada 3. Ya, itu satu, mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Terus memahami karakter materi pelajaran. Yang keempat, menentukan dimensi profil lulusan. Kedua itu ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran di sini itu ada 5. Pertama itu menentukan capaian pembelajaran. Kedua, menentukan topik pelajaran yang yang konseptual dan mendalam. Terus yang ketiga itu mengintegrasikan impact disiplin ilmu yang relevan. 4, menentukan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir itu menentukan kerangka pembelajaran, di mana itu terdiri dari ada praktek pedagogi, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital seperti tadi disampaikan juga sama Bu Yeni. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengalaman pembelajaran. Pengalaman pembelajaran ini saat itu merancang pembelajaran dengan prinsip ya BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang kedua itu merancang tahap pembelajaran itu dengan langkah-langkah kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Itu hampir sama dengan pembelajaran yang RPP yang dulu. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kegiatan awal itu ada menanyakan kehadiran, mengucapkan salam, mengabsen siswa, persepsi, ada tujuan pembelajaran, terus ada asesmen awal dan sebagainya. Terus kegiatan inti di situ ada kegiatan yang menerapkan prinsip BBM-nya tadi. Di kegiatan inti ada yang kebermaknaan, berkesadaran, dan menggembirakan. Yang selanjutnya itu yang ketiga itu mendiskusikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, pembelajaran memahami itu tadi memahami apa yang kita pelajari, materi apa yang kita pelajari, terus mengaplikasikan itu bisa mengaitkan pembelajaran itu dalam kehidupan nyata kita, terus merefleksi. Nah, yang terakhir langkah yang keempat yaitu dalam RPP itu ada asesmen. Asesmen itu terdiri dari asesmen awal pembelajaran, asesmen proses pembelajaran, dan asesmen akhir pembelajaran. Asesmen awal ini digunakan untuk identifikasi
identifikasi karakteristik peserta didik itu bagaimana? Apakah sudah mampu, sudah ada pengetahuan awal tentang pembelajaran yang akan kita berikan? Persepsi termasuk. Ya, persepsi termasuk di dalamnya. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam RPP yang kemarin saya pelajari yang ada. Pertama itu tadi karakteristik peserta didik. Maaf, tulisan cilik banget. Iya, itu ada di situ ada kesiapan peserta didiknya sudah tadi ya, ada kesiapan peserta didik, terus ada kebutuhan peserta didik dan sebagainya, terus materi pembelajaran itu tentang apa disebutkan di situ. Misalkan kalau saya kebetulan tadi buatnya materinya itu materi Sri dan budaya, bentuk dan kolase. Terus yang ada identifikasi selanjutnya itu profil dimensi lulusan. 8 profil ini tidak harus 88 yang ada. Disesuaikan saja pada pembelajaran itu, pada saat itu yang mau diajarkan itu kira-kira profil lulusan mana yang sesuai dengan modul ajar yang kita buat. Tidak harus 88-nya. Selanjutnya yang ketiga itu yang kedua tadi itu adalah desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu ada capaian pembelajaran. Di situ kita tuliskan, kita lihat di CP-nya yang akan kita ajarkan apa kita tulis di situ. Terus lintas disiplin ilmu. Kira-kira pembelajaran kayak tadi misalkan seni budaya yang akan saya ajarkan itu dengan lintas ilmu yang sesuai itu apa? Bisa bahasa Indonesia, bisa segi panjang itu atau persegi dan sebagainya. Lanjut yang ketiga itu adalah tujuan pembelajaran. Di situ kita sampaikan tujuan pembelajarannya itu ada kalau 2 kali 1 kali pertemuan 2 kali 35 jam. Kemarin Ibu Fasil dan Bapak Fasil itu jangan terlalu banyak. Kira-kira sampai 2 jam itu berapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jangan terlalu banyak, soalnya takutnya tidak cukup waktunya, alokasi waktunya. Terus yang ketiga itu adalah topik pembelajaran. Topiknya itu apa? Tadi materi tujuannya apa, terus topiknya itu apa? Terus praktek pedagogik. Praktek pedagogik ini itu digunakan. Ya. Untuk praktek pedagogik ini itu digunakan itu yang dicantumkan di situ adalah pendekatannya dalam pembelajaran, bisa metode pembelajaran, terus pendekatannya, model pembelajaran apa itu di situ disebutkan. Contohnya kalau saya praktek pedagogiknya kayaknya kemarin pendekatannya BJBL berbasis proyek. Lanjut terus kemitraan. Kemitraan itu kita tuliskan di situ dalam pembelajaran kita itu melibatkan siapa saja. Bisa guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau dengan alumni untuk menyiapkan alat-alat apa yang akan dibawa ke sekolah. Terus lingkungan pembelajaran. Kalau lingkungan pembelajaran itu digunakan untuk saat pembelajaran. Lingkungan itu kita siapkan senyaman mungkin sehingga peserta didik itu dalam terus ya. Oke, masih ada. Dan itu masih banyak. Setengah 4, setengah 4. Oh, Ya udah setengah 4. ya udah. Lanjut, mungkin langsung aja ke RPP saja. RPP saja sebentar. Kita langsung ke contoh RPP saja ya Bu. Oh ini. Nabrak di 15 mati. Maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali nabrak sedikit lah. Nah ini adalah contoh RPP yang sudah saya buat. Di sini ada informasi umum seperti biasa, siapa yang menyusun, tahun pelajaran apa, materinya apa, dan ada. Dan terus yang B itu identifikasi seperti yang tadi saya buat katakan. Untuk yang B identifikasi. Nah identifikasi itu terdiri dari peserta didik, materi pembelajaran dan profil dimensi lulusan.
Nah, untuk yang selanjutnya itu desain pembelajaran. Itu ada capaian, terus tujuan belajarnya sudah ada. Tapi tadi stop ya, pedagoginya itu yang saya buat itu pengalaman belajar itu siswa mengamati bentuk-bentuk di sekitar, terus berbasis proyek. Itu pedagoginya. Terus kemitraannya saya melibatkan guru. Nah, terus nah, ini ada pengalaman belajarnya. Untuk pengalaman belajarnya itu di kegiatan awal. Itu seperti biasa dibuka dengan salam, menanyakan kabar, terus dilanjutkan dengan membaca seperti biasa kebiasaan kita yang sudah kita lakukan. Terus ada menyanyikan 7 kebiasaan orang Indonesia hebat dan sebagainya itu dan situ. Terus kegiatan intinya itu tadi kan ada yang kesadaran, bermakna dan menggembirakan. Di sini ada mindful learning atau fokus dan penuh. Itu kegiatan yang saya ambil itu anak-anak diajak melihat YouTube tentang berbagai macam bentuk. Ada siswa bermain dengan guru dan sebagainya. Terus yang kedua itu yang menyenangkan dan bermakna atau joyful learning. Nah, di situ saya ada membuat permainan sederhana. Anak mengambil bangun kemudian menempelkan pada kolom mana yang sesuai dengan bangun yang diambil. Terus secara kelompok itu nanti dia juga membuat dari bangun-bangun ada segitiga, oval. Itu mereka bekerja sama membuat sebuah kolase, baik entah itu hewan, entah itu bangun rumah atau apa dari bangun datar yang saya berikan. Terus selanjutnya yang ketiga itu adalah mindful learning atau pembelajaran bermakna. Nah, di sini siswa bermakna itu saya ngajak mereka membuat secara individu, membuat kolase dari berbagai jenis bentuk bangun. Terus di situ ada postesnya juga. Terus untuk yang kegiatan penutupnya itu terdiri ada 3 macam, yaitu refleksi, tindak lanjut, dan menutup kegiatan berdoa. Untuk refleksi biasanya itu peserta didik dibimbing guru untuk menarik kesimpulan, terus menanyakan bagaimana perasaannya saat pembelajaran. Terus kalau tindak lanjut itu biasanya kalau saya di sini itu memberi tugas atau PR dan memberikan materi kegiatan yang akan dilanjutkan di jam berikutnya atau di minggu depan. Terus untuk penilaian itu ada asesmen awal pembelajaran, asesmen proses pembelajaran, dan asesmen akhir pembelajaran. Itu adalah RPP yang saya buat. Mudah-mudahan RPP ini bisa jadi gambaran Bapak Ibu guru semua adalah membuat RPP di learning. Oke, seperti itu aja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada yang bertanya tidak? Boleh Pak tanya? Boleh Pak tanya? Pembelajaran antar lintas materi itu nanti penilaiannya gimana? Terima kasih Pak jawabannya ya Pak. Kemarin tidak dijelaskan penilaiannya bagaimana. Cuma kemarin dalam proses penilaian itu tidak diberikan. Kalau pembelajaran ini sesuai dengan ini, sesuai dengan ini, tidak diberikan dalam proses penilaian Pak. Jadi penilaiannya itu sesuai dengan capaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Berarti mungkin kayak tematik dulu yang dititik beratkannya ke pelajaran apa mungkin. Kalau ini pembelajaran yang kita buat kan ini kan seni budaya, berarti ya ini seni budaya yang nilainya kelas pelajarannya berarti seni budaya yang ditekankan. Kalau bahasa Indonesia dan matematikanya beda. Terima kasih Bapak. Soal pertanyaan. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu sebelum saya tutup. Contoh pemanfaatan digital Oh ya, YouTube itu betul.
bisa dari YouTube, Canva, terus permainan interaktif kayak quizzes, kahot, dan sebagainya itu juga. Terus yang paling sederhana sekali ini proyektor LCD proyektor itu pun bermanfaat bagi kita. Tantangan dari saya. Siap. Besok semua guru membuat digital contoh dengan kahot, semua kahot. Oh. Dengan kuisis, semua kuisis tanpa ngeribu yang lain itu harus bisa berkembang. Oh. Yang buat sampel terutama sih sudah di GP, ujian BPN. Makanya nanti saya ingin mengadakan pelatihan digital seperti itu. Saat sudah ada pelatihan, nanti coba praktek satu mapel saja. Kuis stok atau kamu kotor atau banyak itu berbol. Bagaimana Bapak Ibu, ini ada tantangan dari Bapak Kepala Sekolah untuk menggunakan pembelajaran itu dengan menggunakan pemanfaatan digital dalam pembelajaran. Kira-kira mungkin mau disepakati aja, mau buang yang Canva dulu yang paling mudah. Boleh Pak? Iya dong, jangan langsung boleh ya Pak. Karena itu kan nggak ada permainan, hanya kayak slide. Ya betul. Kalau permainan ya kuis kan permainan, apa itu permainan game itu permainan itu lebih menarik. Ya betul. Slide itu belum apa yang kayak gitu. Betul. Tapi kalau untuk kuisis mungkin lebih kelas tinggi ya Pak. Kalau kelas rendah sebenarnya rasa susah Pak. Iya, kan nanti sesuai jenjangnya. Kalau permainan kelas rendah kan tidak harus seperti itu. Betul. Iya. Kan nanti ada pemanfaatan coding juga. Coding nanti diajari oleh digital. Codingnya tidak harus pakai digital. Pakai digital boleh. Dengan permainan itu nanti pakai apa diklik keluar apa. Caranya dengan seperti apa? Pakai PowerPoint bisa main klik. Ini diklik apa ini nanti bisa. Kalau Google Sheet juga bisa. Banyak sekali kalau mau mengeksplor. Betul sekali Pak Supri. Tapi kadang kan kayaknya saya sendiri terbiasa dengan zona nyaman. Untuk berkembang itu harus sedikit-sedikit. Pemanfaatan itu tidak harus digital semua langsung. Kalau kita kan permainan coding kan semisal warna merah melambangkan ini, warna biru nah ini ketika warna merah dan ini dicampur menjadi apa? Betul permainan. Ya betul. Mungkin teman-teman mau ini ada tantangan dari Pak Supri membuat pembelajaran itu dengan memanfaatkan digital itu dengan pada saat pembelajaran. Contohnya itu tadi ada kuisis, ada kahot, Kalau kuis saja menurut saya udah basi. Iya betul, udah lama ya. Yang belum itu kan muncul lagi pembuatan game itu. Yang kemarin mengikuti coding casing di Zoom itu banyak sekali itu. Yang kemarin saya share itu contoh-contoh penggunaan itu untuk pembelajaran banyak sekali. Tinggal mau mengeksplor. Bagaimana teman-teman? Ya bisa. Siap? Siap Pak Supri. Siap Pak Supri? Siap. Alhamdulillah Pak Supri siap katanya. Siap belajar ya. Siap belajar bersama. Jangan siap belajar, siap belajar. Siap belajar bersama. Siap belajar itu pasif, bunuh siap belajar itu pasif, siap belajar itu aktif. Tapi kalau siap belajar kita belajarnya memang itu bunuh belajar buat ini kuisis kita menenun itu dipraktekkan kayak gitu kayaknya. Oh nggak boleh diajari sama temennya kalau lihat itu boleh kita. Makanya saya kan tadi bilang pelatihan dulu baru praktek. Gitu. Karena nanti akan ada pelatihan, nanti dari dulu kita sendiri. Setelah itu praktekkan. Siap. Baik, saya tunggu ini yang siap jadi. Ya semuanya kan udah harus bisa. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Cukup ya? Oke, cukup. Mungkin demikian pembahasan pembelajaran mendalam dari saya dan Bu Yeni Martinisi. Sekian dulu dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari Pak Iwan Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.